Generation. Bersama saya Michael Ponello dalam acara Brave Generation 1 jam jadi berani. Dan sebentar kita akan membahas tema kita adalah Bapakku Galak. Galak banget deh. Dan setelah nanti kita akan sharing-sharing, kita bincang-bincang yang penuh dengan makna dan penuh dengan kemenangan. Catat baik-baik bahwa Anda bisa menghubungi ya dalam 08111 05512. Anda bisa WhatsApp, bisa SMS, dan bisa juga live chat ya di IG, YouTube dan FB. Dan bintang tamu kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang luar biasa. Selamat malam Pak Edison Tamara. Ya. Boleh buka dulu maskernya. Selamat malam semuanya. Ya. Dan ada Cynthia. Hai guys, selamat. Kita akan membahas pada malam hari ini dengan tema Bapakku Galak. Banyak orang memiliki sakit hati, salah pengertian atau apa mengenai orang tua mereka. Saat ini kita sedang disaksikan oleh banyak orang di media. Bapak Edison akan menceritakan bagaimana kisah dengan bapakku itu. Silakan, Pak Edison. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebetulnya bapak saya nggak galak ya, cuma masalahnya kenapa nggak galak? Karena memang aku nggak lihat bapak saya. Oh, nggak lihat bapak ya? Iya. Dari umur saya 2 tahun, saya tidak lihat bapak saya. Gitu. Jadi nggak tahu galak atau baik ya? Nggak tahu. Tapi memang sama sekali nggak pernah bertemu. Nggak pernah bertemu sampai detik ini, karena bapak saya dulu dipanggil Tuhan juga. Sampai detik ini nggak pernah bertemu ya? Iya. Oke, kalau Cynthia gimana? Pernah ketemu Iya. atau ketemu lalu baik atau galak? Sebenarnya gini, kalau aku lebih ke memang dari kecil udah sama bapak ya di rumah seperti Iya, yang orang pada umumnya, iya. cuman bapak ringan tangan sih. Ringan tangan? Iya. Kalau ringan tangan apa ya? Galak dong. Iya. Kalau marahnya gimana kalian? Bapak itu sering banget marah, tapi kalau Iya. misal paling fatal itu mukul, entah itu pakai tangan, entah pakai alat dia kayak rotan, sapu, kayak pernah juga dilempar pakai kursi yang di bawah itu. Oh. Kursi plastik. Iya. Kayak gitu lah kan Mike, kalau misal marah, kalau udah Iya. kayak marah. Tapi aku juga nggak tahu alasannya sebenarnya, nggak pernah dijelaskan kesalahanmu ini loh nak, gitu. Tanpa penjelasan Iya, dipukul ya? iya, jadi nggak dijelasin kamu nggak boleh seperti ini karena apa, kayak gitu. Wow, sangat menarik sekali ya. Kalau saya lihat di sini dua-duanya galak. Sekalipun ya Pak Edison kan nggak pernah Iya, lihat. galaknya karena ini ya sebetulnya karena Tidak bapak bertanggung saya jawab. tidak bertanggung jawab. Karena direkam dari kecil itu adalah papa saya seorang monster. Seorang monster. Ya, papa saya seorang yang tidak bertanggung jawab. Pak Edison begini, biasanya kan kalau seorang anak dia punya papa dan mama Ya. menikah gitu dan mereka Ya. bersama. Ya, Nah, bagaimana ceritanya kok papa dari Pak Edison kok nggak pernah Pak Edison Nah, lihat? Gimana oke. ceritanya? jadi begini ya ceritanya. Saya ini papa saya adalah seorang Kopassus ya. Ya, Zaman dulu itu RPKAD dan menikah dengan mama saya dan mereka ada di Jakarta. Saya lahir di Jakarta. ya. Tapi papa saya biasa sibuk dengan tugas negara, lupa dengan tugas rumah tangga gitu. Papa saya konon menurut cerita pulang tidak pernah ini lagi. Akhirnya mama saya memutuskan untuk meninggalkan papa saya. Jadi mama yang meninggalkan papa. Iya, karena papa yang ya itu direkam saya itu ya tidak bertanggung jawab. Akhirnya Pada waktu hamil ya? Pada waktu hamil meninggalkan? enggak. Saya umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Berarti 2 tahun ada sama papa. Iya, 2 tahun saya ada sama papa. Tapi belum ngerti ya? Belum ngerti. Oke. Belum melihat benar Baik. papa saya seperti apa. Akhirnya mama saya mengajukan untuk berhenti tugas papa saya. Iya. Dan kami berangkat pulang kampung ya. Pulang kampung saat itu saya umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Ya. Dan waktu saya di kampung itu saya dididik oleh mama saya dan akhirnya setelah saya remaja
karena dari kecil sudah disampaikan oleh orang tua, om saya, oma saya, papa kamu tuh papa yang nggak bertanggung jawab. Papa kamu tuh papa yang ninggalin kamu sampai sekarang. Papamu itu nggak lihat kamu, gitu. Sampai suratnya pun nggak ada. Nah, karena direkam begitu terus, tanpa sadar, saya jadi kecewa sama papa saya. Jadi kecewa. Ya, saya jadi marah sama papa saya, gitu ya. Sehingga waktu saya mau lulus SMA, saya punya tekad untuk mau bunuh papa saya. Mau bunuh papa? Iya. Wow, menarik sekali ini ya. Tapi Iya. jangan ikutin loh ya. Ya. Tapi mungkin ada yang juga pernah berpikir seperti itu, Iya. yang lagi menyaksikan ini ya. Ya, ya. Mau bunuh papa. Mau bunuh papa saya. Oke, terus lihat apa yang dilakukan? Jadi, Ketika muncul rencana. ya, idenya adalah saya masuk tentara, kan papa saya kan Kopassus ya. Jadi saya masuk tentara 3 angkatan ini. Ya, saya pilih yang komando-komando semuanya. Angkatan laut saya daftar, saya mau masuk marinir. Masuk marinir. Ya, tidak lolos. Terus Angkatan udara saya tekadnya mau masuk Kopaskas. Kopaskas. Tidak lolos. Tidak lolos. Angkatan darat saya masuk Kopassus, tidak lolos juga. Mungkin Ya, karena niatnya untuk itu kali ya. niatnya itu mungkin. Jadi dibatalkan Tuhan Iya, ya. dibatalkan Tuhan. Akhirnya ya jadi Kopassus, Komando Pasukan Kristus. Oh. Kopassus, Komando Pasukan Kristus. Oke, Ya. lalu setelah tidak mencapai cita-cita ya untuk mau membalas dendam kepada papa, Ya. apa yang terus dilakukan oleh Pak Edison? Ya, saya akhirnya memutuskan untuk lulus SMA itu kan saya akhirnya Ya. jadi pelaut. Saya jadi pelaut karena semua yang saya lakukan itu gagal. Hanya saya putuskan udah saya jadi pelaut aja. Saya ikut salah satu keluarga yang menjadi pelaut dan saya ikut dia di sana. Tapi sebelumnya itu papa saya sempat telepon sama saya. Pernah telepon ya? Sempat telepon. Kalau dengar suara itu Mirip sepertinya suaranya. itu sesuatu yang wow banget gitu. Oke. Waktu dengar dia telepon, senang antara aduh masih ingat dengan rekaman bahwa papa saya tidak bertanggung jawab gitu ya. Hanya papa saya telepon ngobrol, Edison. Habis ngobrol dia tanya, kamu mau kemana habis SMA? Iya, Dia iya. tahu saya lulus SMA ya. Saya bilang, saya mau jadi pelaut aja. Oh nggak usah, kamu kuliah aja dulu, nanti papa kirim kamu tiket Iya. dan biaya semuanya. Iya. Wah itu agak lumayan semangat gitu ya, semangat. Tapi sekali lagi tapi itu. Kenapa? Sampai hari ini janjinya nggak digenapi. Jadi tidak ditepati ya. Berarti tambah Semakin marah lagi dong. kecewa. Semakin Semakin kecewa. marah sama papa saya gitu ya, semakin kecewa. Akhirnya ya udah saya memutuskan jadi pelaut. Tapi sebelum saya memutuskan jadi pelaut, oh ya saya sudah jadi pelaut. Tapi saya kirim surat sama papa saya. Apa Kirim isi surat? Saya bilang gini, Pak, papa tidak usah peduli lagi sama saya. Papa punya keluarga di Jakarta, kebetulan papa Amerika lagi. Papa punya anak. Sebaiknya papa nggak usah lihat kita lagi, nggak usah lihat saya. Anggaplah saya bukan anak papa lagi, gitu ya. Dan saya kirim, dan itu saya memberanikan diri untuk kirim karena udah kesel, udah kecewa gitu. Dan seminggu kemudian saya dapat kabar. Oke. Ya, dapat kabar papa saya meninggal. Meninggal. Konon katanya meninggal karena baca surat saya. Jadi shocking jantung gitu ya. Karena dia udah menganggap wah udah nggak ketemu. Saya Ketika meninggal, apakah Pak Edison merasa bersalah? enggak, saya senang justru saya. Senang ya, Senang. Karena dulu pernah mau dendam. Iya, saya biasa aja gitu Pak ya. Biasa aja saya lihat papa sudah meninggal, ada surat. Papa sudah meninggal. Ya udah saya biasa aja senang gitu. Karena tekad saya kan membunuh dia. Iya. Ketika lihat dia meninggal, ya udah biasa aja gitu. Oh ya udah meninggal, berarti udah tercapai gitu. Ada Tercapai. kepuasan tersendiri Ya, dengan meninggalnya Papa. mungkin juga ya, mungkin ada sesuatu. Perasaan menjadi lega atau senang? Iya, karena memang dia udah nggak peduli sama saya, dia udah nggak, Iya. dia udah ingkar janji. Ya udah, saya udah
Ucap syukur aja gitu. Ucap syukur atas meninggalnya orang tua ya. Senang gitu ya. Waktu itu kan belum tahu ucap syukur. Jadi Nah, senang aja. Pak Edison, ketika Papa meninggal, apakah Pak Edison hidupnya berantakan atau sudah menjadi orang yang baik gitu, atau seperti apa? Ya, saya waktu SMA itu, waktu saya Ya. dari SMP sampai semua itu pokoknya berantakan lah hidup saya. Berantakan ya? Nggak ada tujuan. Minum nggak? Mabuk? Oh pasti itu. Wow. Itu sudah jadi kayak apa di sana di kampung kita gitu. Apalagi Suka kalau berantem. setiap Desember semua rumah kita kunjungi untuk minum. Untuk minum ya? Itu Iya. di daerah ya, kalau cara itu ya. Iya, jadi sampai saya di kampung itu sudah mau berangkat ke Manado, saya heboh untuk bikin ulah di kampung itu ya. Bikin kacau. Iya, bikin kacau di kampung itu. Saya lawan salah satu toko di sana. Saya pakai firman, siap pakai firman. Wah. Ya itu mabuk pakai Pakai firman. firman. Karena mungkin berarti Kristen tapi Kristen KTP ya. Kristen ya begitu. Oke. Pakai firman, tahu firman gitu ya. Saya tantang dia, saya maki-maki dia gitu ya. Akhirnya sudah besoknya dilapor ke lurah, ke kepala desa. Iya. Hanya dipanggil saya dan dibilang kamu punya daftar list yang hitam saat ini. Di daerah itu ya, di Iya. kampung itu ya. Gitu. Dan kamu mau berangkat, ya sayang sekali kamu buat ulah yang nggak bagus. Saya minta maaf dan saya berangkat gitu. Baik. Dan itu terus ngawur lah hidup saya. Oh, tahu ya. Iya. Sebelum lanjut Pak Edison ya, Iya. saya ingin bertanya kepada Cynthia. Biasanya kalau seorang ayah pukul anaknya kan ada sebabnya, ya kan? Nah, mungkin karena Cynthia buat kesalahan sehingga dipukul. Gini kayak Desa, kan mungkin memang aku anak pertama. Bapak Iya. itu orangnya pekerja keras dan orang yang cukup keras, temperamental. Iya. Jadi kalau misal gini, pulang sekolah atau pulang kerja, waktu itu aku masih ingat deh, baru lulus sekolah itu aku langsung kerja gitu. Dan pulang kerja itu ada teman ngajakin nonton. Nah, ada teman ngajakin nonton, wajar lah pengen ikut nonton. Cuman kadang Nonton bapak bioskop ya? Iya, aku tahu bapak sayang sama aku gitu loh. Tapi cara mengungkapkannya dia seperti itu. Kayak misal aku pengen langsung lah nonton karena kalau izin pun aku nggak bakal dibolehin. Gitu. Iya. Ternyata aku pulang telat gitu loh. Karena mainnya saat itu juga filmnya udah sekitar jam 7 malam, pasti selesainya jam 9 dan jam 10 setengah 11 baru nyampe rumah. Iya. Pas udah sampai rumah itu kayak Edison, Kak Michael. dan Ini itu Pak tuh Edison. kayak apa ya, sampai di depan rumah tuh cuma ditanya, Iya. kamu dari mana gitu, kamu dari mana, dan aku belum sempat jawab, itu langsung udah kayak ngelayang aja gitu pukulan ke aku gitu loh. Jadi aku langsung begitu dipukul, aku baru mau jelasin mau bangun, kena pukul lagi gitu loh. Pukulnya pakai cambuk atau pakai tangan? Pakai tangan, kanan kiri gitu. Terus akhirnya pakai rotan, pakai sapu Iya. gitu. Dan aku tuh tipikal orang yang kalau misal dipukul aku nggak bersuara. Jadi mungkin pada saat itu bapak merasa aku nggak sakit ya. Jadi terus dipukul ya? Terus sampai aku masih ingat banget. Iya. Badan aku tuh kayak lebam yang timbul-timbul dan itu perih banget di tubuh. Karena aku begitu dipukul aku merengkuh kaki gitu, kayak dipukul-pukul di badan gitu. Dan itu tuh nggak dijelasin, maksudnya kayak bapak khawatir loh kamu keluar malam, bapak khawatir loh seperti ini, enggak gitu. Dan di situ aku kayak merasa, oh ini salah ya, tapi apakah aku berlebihan gitu? Tapi aku nggak tahu gitu loh. Di situ aku salahnya gimana kak gitu loh. Itu yang lebih ke aku. Terus aku kecil iya gitu. Jadi kayak aku masih ingat banget waktu itu tuh ada bazar di dekat rumah. Iya. Namanya anak kecil ya, orang tua nggak ada di rumah, terus teman-teman udah bilang yuk kita ke bazar itu, tapi papa mamaku nggak ada di rumah, aku kan harus bawa uang gitu. Terus aku buka dompet, mama, aku mau ambil, maksudku aku ambil dan aku bilang gitu kan. Dan pada saat itu begitu aku ambil benar-benar kayak sinetron, ketahuan bapak. Dan bapak pikir abis itu aku mencuri. Dan itu dia langsung keluarin gesper dan itu dipukulin ke aku gitu. Dan aku kayak ngerasa, oh iya, aku salah tapi tidak dijelaskan. Itu lebih kayak ke aku kak. Iya, jadi sebenarnya ada kesalahan juga, tetapi kan nggak harus dipukul Ya. terlalu sadis begitu. Sekali. Nah, bagaimana perasaan dari
Cynthia ketika Bapak berulang-ulang kali ya, bukan hanya 1-2 kali ya? Iya, dan Kira-kira berapa kali? Masih ingat nggak berapa kali di? Nggak ingat sih, tapi terakhir kali mukul aku itu pada saat sebelum aku pindah ke Bekasi. Iya. Itu sekitar aku 18 tahun lah Pak. 18 tahun aku masih kerja di Surabaya. Iya. Dan itulah yang paling puncaknya, Ya. terakhir kali pada saat itu aku dipukul sih. Dan sangat introvert di rumah. Aku tertutup dengan orang-orang di sekitarku. Iya. Tapi aku sangat introvert di luar. Tanpa aku sadari, aku mencari perhatian seorang ayah yang nggak ada dari aku. Perhatian dari seorang ayah, perhatian yang tadinya aku pikir aku nggak dapetin dari bapak. Karena kan bapak juga waktu aku masih kecil tuh sering dinas keluar kota dan pulangnya beberapa hari atau pulang malam gitu, dan kita jarang komunikasi gitu kan. Karena bapakku sendiri orangnya agak kaku kan. Dan pada saat itu aku juga jatuh pada pergaulan yang salah. Aku berkali-kali aku mencoba cari teman dekat, pasti kayak gitu kan. Cari teman dekat cowok, dan itu cenderung lebih dewasa kan. Lebih dewasa ya? Iya, dan itu dewasanya itu bukan 2-4 tahun, 2 atau 4 tahun atau 6 tahun, enggak. 10, 11, 8 tahun, bahkan yang jauh lebih dewasa. Maksud dalam hatiku yang tanpa aku sadari adalah aku mencari sosok seorang bapak. Tapi ternyata di situ karena itu adalah awal dari aku nggak sadar bahwa aku jatuh dalam dosa. Aku mengalami pelecehan, pergaulan yang salah. Aku mengalami pelecehan seksual berkali-kali. Dan itu tuh kayak tanpa aku sadari. Itu dari pacar, dari cowok? Iya, dari cowok-cowok itu kan gini loh. Dari anak usia remaja pada saat itu, deketin orang yang lebih dewasa tuh pengennya kayak diayomin, dilindungi. Tapi ternyata aku malah dapat perlakuan yang sebaliknya. Nah, karena sering dipukul papa, pengen dapat sosok figur papa yang baik, malah dilecehkan. Yes. Dan berarti hidupnya bertambah buruk. Sangat banget. Jadi dari waktu ke waktu aku bukannya malah menemukan sisi terang dari aku. Aku semakin bingung gitu. Ya aku ini siapa sih? Gitu loh. Aku kayaknya aku udah nggak layak deh. Maksudnya nggak layak dapat kehidupan yang lebih baik gitu loh. Dengan background aku yang nggak dapat kasih sayang dari bapak, ditambah lagi juga pergaulan yang seperti itu, aku nggak pernah berpikir tentang masa depan yang lebih baik dari aku. Seperti itulah Kak Mike. Jadi pandanganku akan kayak pasangan hidup atau pandanganku soal berumah tangga, itu aku mikir ya udahlah sedapatnya. Nah itu yang akhirnya ada di aku, dan aku kayak mikir ya paling semua nanti laki-laki juga akan main tangan gitu. No, jadi akhirnya punya pemikiran bahwa semua laki-laki itu sama. Iya, benar banget. Ibu masih ada? Apakah ibu membela atau ibu tahu nggak sering tahu mama gini. Tidak mama, bisa berbuat bukan tidak bisa pembelaan berbuat apa-apa, tapi mama lebih kayak yang ya udah itu salah gitu. Ya udah itu hubungannya. Mama lebih seperti itu. Jadi mama cuma bisa lihat ketika aku dipukul, tapi nggak ngelakuin pembelaan. Yang ngelakuin pembelaan lebih ke nenek ya, malah ke nenekku perempuan. ada ya? Iya, saat itu ada. Nah, jadi ternyata dampaknya buruk sekali ya ketika orang tua, bapak kita sendiri galak. Kalau mau saya bandingkan nih, ya, Cynthia pilih mana? Punya bapak suka mukul, atau mendingan bapak nggak ada sama sekali, kayak Pak Edison? Punya bapak. Punya bapak, sekaligus suka mukul. Iya. Berarti lebih berat Pak Edison juga ya? Ya, kalau Pak Edison nggak punya bapak ya, nggak pernah dipukul bapak. Ya, gimana maksudnya? Nggak pernah dipukul bapak kan? Nggak Pernah ketemu. Ya nggak ketemu, gimana mau pukul? Nah, ini sangat seru sekali nih ya. Sangat seru sekali. Kalau Anda punya pertanyaan, jangan lupa nomor telepon dalam 081 111 055 12. Anda bisa WhatsApp atau Anda bisa tulis chatting sekarang ya di IG atau di YouTube yang sedang live saat ini. Ya, boleh Anda berikan. Apakah Pak Edison sudah mengampuni Papa atau belum? Ya, setelah dengar dia meninggal, saya biasa aja ya belum ini. Tapi
waktu saya ke Jakarta saya mau kerja ya. Iya. Saya turun dari kapal karena saya kena sakit. Saya diingatin Tuhan janji saya untuk saya harus jadi seorang hamba Tuhan. Pernah bernasar ya? Iya, pernah bernasar. Bernasar dalam situasi karena waktu itu sakit ya? Sakit. Jadi hanya saya bilang Tuhan kalau Tuhan sembuhkan, saya mau jadi penginjil gitu ya. Mau jadi penginjil. Nah, setelah itu saya ke Jakarta tekad untuk jadi penginjil dan saya turun di kapal untuk berhenti ya. Tapi hanya saya nggak jadi penginjil gitu, jadi kerja di DHL. Tapi sebelumnya waktu saya di kapal itu saya kena sakit yang parah, dokter sudah angkat tangan. Tapi saya diingatin oleh Tuhan tentang janji saya. Ya. Hanya saya bilang, oke Tuhan, saya akan tepati janji, saya akan lakukan untuk jadi seorang hamba Tuhan. Ya. Dan akhirnya saat itu juga saya disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan, mendapat mujizat. Dapat mujizat, karena dokter udah angkat tangan. Ya, tapi Tuhan udah berat ya. Ya, sakit Tuhan apa waktu itu? Gitu ya. Sakit apa? Sakit tipes. Tipes itu itu sudah parah, sangat parah ya. Sudah buang air darah terus. Darah terus. Jadi sudah nggak ada harapan menurut dokter. Ya. Tapi akhirnya Tuhan sembuhkan buat mujizat. Saat saya kembalikan untuk saya nazar dan Tuhan sembuhkan. Tapi biasa lupa dengan janji. Lupa. Sudah bernasar lupa. Ya. Jadi nggak ke sekolah kita belum? Ke sekolah pendeta ya? Belum. Nah saya kerja, saya ingat lagi janji saya. Akhirnya saya keluar dari kerjaan saya itu lagi. Karena saya sampai saya berlutut minta ke Tuhan, tolong apa sih maunya Tuhan? Tuhan ingatin. Hanya saya memutuskan untuk sekolah Alkitab di Sulawesi Utara di daerah Lamongan dan saya jadi seorang penginjil. Jadi seorang mengalami ini ya perjumpaan dengan Tuhan ya. Ya. Saat itu saya waktu itu sih dilayani seorang kapten kapal ya. Kapten kapal. Ya. Iya. Kapten kapal yang melayani saya. Sampai saya terima Yesus gitu. Iya. Akhirnya saya bekerja, saya sekolah penginjil dan tanpa sadar sebetulnya saya ada sakit hati yang belum pulih. Sakit hati Ya. karena figur papa itu. Figur papa itu, ya figur papa. Sehingga hal yang selalu saya sulit untuk lepaskan ada dosa-dosa yang selama ini saya lakukan gitu. Saya udah menginjil tapi selalu berbuat dosa. Menginjil tapi buat dosa. Buat dosa tuh. Boleh kasih bocoran dosa-dosa apa? Ya, sudah, itu macam-macam. Dosa-dosa apa ya? Nah, mabuk lagi kan? oh sudah enggak, itu udah enggak. Terus dosa apa? Makanya udah melayani gitu loh. Harusnya kan kalau udah melayani udah nggak boleh bikin dosa-dosa lagi ya. Itu hidup di dalam kemunafikan. Dalam kemunafikan. Jadi kalau di depan mimbar kelihatannya keren. Kebetulan saya belum khotbah saat itu. Masih itu sudah menikah atau belum? Belum menikah. Jadi akhirnya saya waktu ikut KKR tentang hati Bapak. Karena saya berusaha, Tuhan kok saya jatuh bangun lagi nih. Saya jatuh bangun lagi dalam dosa. Kok saya jatuh bangun lagi? Gimana caranya nih kok Tuhan? Apa yang terjadi dalam diri saya? Saya udah iblis berusaha dapat terus. Tapi saya mau bangkit gak bisa-bisa gitu. Pak Edison, maaf saya mau bertanya nih. Kalau untuk sekolah penginjil, ya kan? Harusnya kan sudah mengampuni. Apa sudah mengampuni tapi belum tuntas beres atau seperti apa? Saya belum mengampuni saat itu. Saya belum tahu tentang pengampunan. Saya cuma tahu saya sekolah untuk melakukan apa yang janji saya. Oke. Nah, setelah saya jadi itu tadi jatuh bangun dalam dosa. Hanya waktu saya dengar tentang hati Bapak, wah itu kayak terbuka sekali. Dan saya bilang saya butuh seorang Bapak, tapi saya mau panggil Tuhan aja, panggil Bapak susah ya. Saya panggil Bapak, ingat Bapak yang gak tanggung jawab itu. Saya panggil Bapak lagi, ingat dia yang tinggalin saya gitu. Berarti kan yang janjinya bohong sama saya gitu. Akhirnya saya dipanggil ke depan, bukan dipanggil ke depan, ditantang oleh pembicara. Gembala saya berdiri, saat itu gembala saya berdiri dan dia berkata, atas nama papamu saya minta ampun, minta maaf. Wah itu saya peluk sekali dan saya minta ampun.
dan saya lepaskan pengampunan kepada papa saya, lepaskan pengampunan. Tapi ada satu yang setelah saya lepas dari KKR itu pulang, saya doa sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, kalau Engkau adalah Bapa saya yang sempurna, tolong tunjukkan waktu saya umur 2 tahun, tunjukkan bahwa Engkau ada saat itu. Ya. Saya doa, dan tiba-tiba Tuhan bawa saya ke masa lalu. Saya baru ingat, Tuhan sanggup memulihkan kita di masa lalu. Oke. Dan membawa kita kepada masa depan. Iya, iya. Dan waktu itu saya duduk, umur saya 2 tahun saat itu. Itu penglihatan ya? Iya, penglihatan. Satu penglihatan ya? Satu penglihatan. Seperti diulang masa lalu waktu Iya, masih kecil? Di situ, Oke, di situ, ya. Akhirnya, saya doa, saya lagi nangis. Nggak ada orang, sendirian saat itu. Sendirian. Dan saya lihat Tuhan memeluk saya. Wow. Lalu saya berkata, Tuhan terima kasih, ternyata Engkau adalah Bapa saya yang sempurna. Dan saya mengalami pemulihan dan dosa yang selama saya lakukan itu Tuhan bebaskan saya mengalami kemerdekaan, benar-benar kemerdekaan. Lalu ada langkah, gini kan sudah mengampuni, diwakilkan oleh gembala. Ya. Pernah nggak Pak Edison mencari tahu Papa itu Papa. apa yang dia lakukan? Oh gitu. Atau ya selama tidak bertemu dengan saya, apa yang dia pikirkan, dia rencanakan gitu kan? Saya pergi ke rumah papa saya yang ada di Ciputat. Saya lihat fotonya, Iya. saya lihat foto-foto papa saya nangis. Nangis ya? Ya, waktu saya jadi pelaut, saya nggak nangis dengar dia meninggal. Tapi waktu saya lihat ini, saya nangis. Setelah sudah mengampuni Setelah ya? mengampuni, saya nangis dan saya doakan, saya ampuni papa saya. Saya deklarasikan lagi supaya tuntas gitu ya. Tuntas ya? Saya ampuni papa saya. Dan puji Tuhan ya. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, kira-kira papa saya diselamatkan atau enggak? Gitu ya. Karena kan nggak bertanggung jawab Iya, ya? karena kan galak, Iya. menjawab dan juga bukan galak sih, maksudnya tinggalin saya. Berapa tahun, lumayan lama gitu. Doa saya Tuhan belum jawab. Tapi akhirnya di sekolah Alkitab juga saya pergi ke sana ketemu dengan seorang pendeta. Dia kenalan, dia bilang kenal dengan Fritz Tamara. Dan saya katakan kepada Ya, Papa ya. Fritz Tamara, papa saya itu. Oh itu papa kamu, kamu yang namanya Edison. Iya. Wah, papa kamu tuh sudah melayani Tuhan. Oh, jadi sempat bertobat ya? Iya, dia udah melayani, dia doain kamu tiap hari. Dia minta tolong doakan anak saya. Dari situ saya temukan bahwa papa saya ternyata doain saya. Iya. Yang saya persepsinya monster, ini ternyata papa saya doain saya. Wah, Gitu ya. Nah. Ternyata Tuhan jawab doa saya bahwa papa saya masuk dalam kerajaan surga. kerajaan surga ya. Nah, kalau saya lihat ya, perjalanan Pak Edison ternyata mengampuni itu nggak mudah. Iya. Bahkan sudah jadi seorang penginjil masih belum mengampuni Papa. Iya. Iya. Nah, setiap teman-teman, sahabat yang menyaksikan tayangan ini, mungkin Anda belum mengampuni. Karena mengampuni ternyata bukan hal sesuatu yang mudah. Karena manusia punya memori, Iya. teringat semua, betul ya? Benar. Cynthia ingat nggak dengan apa yang dilakukan Papa? Oh ingat Pak. Ingat ya? Ingat. Nah, untuk mengampuni ternyata nggak mudah nih Pak Edison nih, berjuang. Nah, Cynthia bagaimana nih? Ketika mau mengampuni, apakah begitu cepat? Apakah Cynthia punya kebencian atau punya amarah terhadap Papa atau seperti apa perjuangan mengampuninya? Kalau aku sih gini, kawan. Aku ini kan asalnya dari seberang ya, bukan orang. Oke, bukan orang yang percaya Tuhan ya. Belum percaya Tuhan ya. Gitu. Dan aku terima Kristus sebagai Tuhan itu usiaku 20 ke 21 tahun. 20 ya. Aku kenal dari seorang teman itu tadi awalnya ngajak aku ibadah dan memang akhirnya semakin berjalan ke sini, akhirnya aku cari Tuhan sendiri. Jadi kayak ibadah dalam satu minggu kan ada ibadah reses ekonomi, ada ibadah ini, ibadah itu. Seminggu itu aku bisa 5 kali ibadah. Aku kejar, setiap aku pulang kerja aku pasti ke gereja, saking hausnya gitu. Dan di situ tuh aku ngalamin Tuhan luar biasa. Dan pada saat aku ngalamin Tuhan di situ ada banyak hal-hal yang mengecewakan. Aku sempat Kak, waktu pertama kali alasan aku pindah ke kota ini gitu. Itu karena juga salah satunya selain pekerjaan aku juga akan menikah sebelum aku terima Tuhan. Dan ternyata aku mengalami kekecewaan. Kekecewaan. Iya, aku ditinggal pada
pada saat itu aku ditinggal dengan orang yang juga lebih dewasa. 10 Berarti bukan hanya disakiti papa ya kan? Iya. Tapi Udah pacar sama. juga gitu Iya, ya. Jadi gitu. Dan aku pikir tadinya aku melihat dia orang yang sangat bertanggung jawab gitu. Sampai aku mau pindah ke sini ternyata enggak sama sekali. Dan akhirnya ketika aku kenal sama Tuhan gitu, dan orang-orang di sekitarku sangat mengecewakan, keadaanku mengecewakan, dan semua itu nggak sesuai dengan ekspektasi. iya. Aku nggak bisa cerita sama siapapun karena saat itu ketika aku cerita, orang-orang sekitarku belum tentu terima gitu loh dengan keadaanku. Dan akhirnya aku cuma bisa satu hal yang aku lakuin saat itu, aku masih ingat banget. Aku di kamar, aku kunci kamar, aku matiin lampu, aku cuma setel lagu rohani gitu kan, banyak ya kayak Hillsong dulu zaman dulu. Waktu aku setel, aku cuma bisa nyembah, aku cuma bisa nangis sekencang-kencangnya, dan aku bilang, aku nggak tahu caranya berdoa. Dan magicnya aku selalu bilang, kalau kau memang Tuhan yang menciptakan aku, tolong aku nggak bisa sendiri, aku benar-benar give up sama hidupku gitu. Dan pada saat aku berdoa seperti itu, aku ngalamin satu hal, Pak. Aku lihat tangan Tuhan itu terulur sama aku. Mendapat penglihatan juga ya. Yes, dan saat itu juga aku lihat kedua tangan Tuhan itu terbuka. Aku nggak bisa lihat wajahnya, tapi aku bisa lihat terangnya luar biasa. Dan saat itu rasanya hatiku tuh damai sejahtera luar biasa. Wow. Dan aku tahu itu engkau, dan itu kayak Itu hilang Tuhan ya. banget. Saya jadi merinding nih. Iya. Wah, Dan aku Tuhan benar-benar ada ya. Iya, dan aku ngerasain real banget, dan itu aku merasa Tuhan rengkuh aku, Tuhan peluk aku, dan di situ aku nggak berhenti nangis. Wow. Tolong aku, jangan tinggalin aku sendiri. Iya. Saat itu aku kayak mikir gitu. Dan perjalanan itu aku belum dibaptis. Jadi Iya. saat itu aku belum baptis, dan perjalanannya aku tetap ke gereja. Tapi karena memang belum dibaptis, cuma sekedar aku terima Tuhan. Saat itu aku kayak jatuh bangun, Kak. Aku masih Iya. dalam dosa gitu loh. Aku juga masih mengalami pelecehan yang sama. Iya. Aku juga masih sering kayak gonta-ganti cowok gitu Iya, pada iya. saat itu. Dan sampai akhirnya aku dibaptis di usiaku yang ke 21 Iya. tahun, 21 ke 22 tahun. Dan setelah aku dibaptis itu, nah dari situ aku ikut ibadah. Aku datang ke satu gereja. Iya. Jangan gereja aku masih pindah-pindah. Aku datang ke satu gereja, dan aku masih ingat itu hari Minggu, dan hari Sabtunya mereka ada pelayanan healing. Iya. Dan entah kenapa dalam hatiku tuh kayak bilang, ini loh yang selama ini kamu cari. Kayak ada suatu hal yang melompat, dan saat itu tadinya aku mau daftarin calon suamiku yang sekarang. Jadi aku pada saat itu baru-baru kenal calon suamiku, jadi memang aku bukan Kristen karena suami ya, gitu loh. Dan pada saat itu aku daftar di acara itu. Pada saat daftar ternyata dia nggak bisa datang, Kak. Aku yang harus datang. Cynthia yang kesana ya. Dan aku nggak kebayang ini apa ya gitu. Dan pada saat ibadah itu kan ada diputar satu film, dan ada di sesi hati Bapak, sama kayak Ada sesi hati Bapak ya. sesi tentang hati pemulihan Bapak. ya. Dan itu kayak di situ kan diputarin film ya, diputarin film bagaimana tentang bapak dan anak gitu loh. Aku kayak mikir, ya biasa lah. Ya. Kayak ya biasa aja gitu, ngerti. Aku pikir nggak ada apa-apa Kak sama aku. Ternyata pada saat sesi nyembah dan berdoa, luar biasa banget. Di situ di otakku tuh ada satu film, kayak film ya yang diputar hal-hal yang nggak pernah aku ingat. Itu semua kayak diputar banget di pikiranku, dan ternyata keluarlah dari mulutku, aku mengampuni bapakku, dan ternyata aku nggak sadar. Masih ada kebencian? Iya. Iya, jadi aku ternyata punya luka yang aku nggak sadari. Aku punya luka dari perlakuan-perlakuan yang nggak sepantasnya sama aku tuh, itu, dan semua itu tentang bapakku gitu loh. Aku mengasihi, aku nggak pernah Kak bilang bapakku jahat, aku nggak pernah bilang bapakku galak, aku benci bapakku pun enggak. Ternyata aku punya luka yang aku nggak sadari. Gitu. Dan luka itu sudah disembuhkan Yes. oleh Tuhan. Iya. Saat itu juga Tuhan. Saat itu ya. Dan setiap kali aku ingat bapakku, setelah pemulihan itu, ketika aku berdoa buat mereka, berdoa untuk kedua orang tua aku, dan aku cuma menjamin mata. Aku bilang, Tuhan, mereka anak-anak dia sama-sama aku. Mereka akan menikmati keselamatan dan damai sejahtera ini bersama-sama dengan aku. Karena aku ngalamin Kak, betapa indahnya di dalam Tuhan. Itu yang aku rasain ya setelah bertobat. Ada yang kasih buat orang tua. Waktu belum mengampuni dan sesudah mengampuni, apa perbedaan? Ya, kalau saya waktu belum mengampuni kan masih jatuh bangun terus bangun. Iya. Tanpa sadar itu karena jadi penghalang. Iya. Tapi ketika saya ampuni papa saya, dosa itu kan Tuhan bebaskan. Tuhan bebaskan. Tuhan beri kekuatan dan kan anugerah ya.
anugerah itu luar biasa. Tuhan kasih, dan saya bersyukur gitu ya. Terima kasih Tuhan. Dan terus berjalan dengan Tuhan itu jadi indah. Jadi indah, ya. Memiliki damai sejahtera ya. Waktu sebelumnya saya terima Yesus melayani, Dan belum terikat gitu belum ya. menafikan. Saya terikat dengan satu dosa. Belum ada pemberesan hati Belum ya. ada pemberesan. Tapi setelah saya ini mengalami kelepasan, rasa saya benar-benar bebas gitu ya. Dan melayani penuh kasih. Tanpa Wah. lagi tugas atau apa, tapi penuh kasih. Cynthia, perbedaannya ketika kita sudah mengampuni dan belum Bebas Kak. lebih bebas ya. Belum mengampuni itu istilahnya sama kayak kita bawa sampah kotor yang nggak pernah kita sadari kemana-mana. Iya. Iya, dan untuk kayak apa ya, kayak hal-hal yang Tuhan udah sediain, kayak apapun itu kayak jadi terhambat gitu. Terhambat ya. Iya. Jadi mengampuni sama dengan mengeluarkan sampah-sampah di dalam hati. Ya. Dan Pak Edison ketika juga mengampuni mengalami kelepasan gitu. Ya. Banyak orang terikat karena nggak bisa mengampuni. Ya. Firman Tuhan berkata kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Jadi ketika kita mengampuni, pengampunan Tuhan turun dan kita boleh mendapatkan kemerdekaan. Kemerdekaan. Ya, setuju. Nah, benar-benar sudah mengampuni ya, dua-duanya ya. Iya. Oh, iya. Wow. Pelajaran yang paling indah buat kita semua untuk saat ini, beranilah untuk mengampuni. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan karena ya kita sudah dengar begitu banyak cerita ya. Nanti akan ada cerita lagi setelah ini. Namun saya mengajak teman-teman sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini, mungkin Anda mau bertanya, silakan. Kak, ada yang mau tanya Kak. Oke. Ini ada yang kirim dari ke nomor hotline kita. Ya. Pertanyaannya Kak, papaku menikah dengan wanita lain. Aku tuh marah, sedih, tapi aku rindu sama papa. Bagaimana aku supaya bisa maafin papaku yang tinggalin aku Wah. dan mama dan juga adikku? Siapa namanya? Nggak dicantumkan. Nggak dicantumkan ya. Ya. Baik, jadi yang akan jawab lebih dulu ya apa? Gini, ini dia bertanya bahwa papanya menikah lagi dan meninggalkan dia. Iya. Dia rindukan papa, tapi di sisi lain dia juga punya kebencian. Apa yang harus dia lakukan? Mungkin Cynthia dulu deh yang jawab. Setelah itu baru bapak ya. Silakan. Kalau aku sih itu rumit banget ya sebenarnya. Tapi jalan satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah datang sama Tuhan. Karena dia kayak sediain kelepasan. Kamu akan punya banyak alasan, punya banyak excuse gitu buat apa? Kamu datang sama Tuhan, teriak sama Tuhan, ngerang sama Tuhan. Pasti Tuhan punya jalan keluar dan ada hal yang itu dilepaskan dari hatinya. Iya. Dan dengan sendirinya kasih itu ngalir ya Kak. Wow, datang sama Tuhan itu nasihat dari Cynthia. Iya. Pak Edison, apa masukannya? Ya, kalau saya untuk yang bertanya, jujur aja sama Tuhan. Iya. Jujur, Tuhan saya terluka. Tuhan engkau Bapak saya, tolong pulihkan. Kayak saya ya. Tuhan saya terluka. Saya minta Bapak peluk saya di mana? Gitu ya. Akhirnya karena mungkin Papa kita tanpa sadar melihat figur yang sebelumnya. Mengalami hal yang sama ya dari opa-oma dari ya. opa-oma. Mungkin mereka melakukan Kakek nenek ya. Iya. Nah, kita yang sudah Iya. biarkan Bapa yang sempurna itu menjamah hidup kita, Menjamah. memulihkan kita. Dan asal kita jujur aja sama Tuhan. Jujur, dia Tuhan yang mengerti. Baik, Dan dia akan bawa kita kepada pemulihan. saya akan bertanya nih. Ya. Mungkin ini akan jadi inspirasi kepada yang bertanya. Ya. Menurut Pak Edison dan Cynthia, sekalipun Bapak suka mukul, sekalipun Bapak tidak ada mendampingi Pak Edison, Ya. ya, apakah Papa dari Pak Edison sayang sama Pak Edison dan Papa dari Cynthia sekalipun suka pukul, sayang nggak? Sayang banget. Sayang. Cuman ekspresi sayangnya dia mungkin yang nggak bisa terungkapkan, yang mungkin diekspresikan dengan cara yang salah. Sebenarnya dia khawatir, dia takut, dia sayang. Aku sadarnya setelah aku memang udah dewasa ya Kak.
sudah menikah. Ternyata dia sayang, sekalipun dia suka pukul. Iya, apalagi waktu bapak udah sakit kan aku sadar, ya sayang. Mungkin caranya ya. Caranya yang salah. Wow. Kalau Madison? Kalau saya, Saya? ya itu seperti saya saksikan ya dari hamba Tuhan itu, dia bilang papa kamu tuh doain kamu. Wow. Dari situ dan ternyata papa saya tidak seperti yang saya bayangkan. Iya benar. Jadi sekalipun kita melihat papa kita seperti itu, mungkin mereka tidak tahu bagaimana keluar dari itu. Karena mungkin mereka juga mengalami figur papa yang sama. Iya. Wow. Nah, jadi kita yang dengar ini, ayo kita putuskan sekarang. Mengampuni. Iya, mengampuni. Berani mengampuni. Ya, Nah, jadi gini, kita juga harus berpikir bahwa seburuk-buruknya orang tua kita, mungkin mereka bercerai, mungkin mereka nggak pernah jaga, ya mereka tidak ada tanggung jawab, Ya. mungkin mereka suka pukul. Namun bukan berarti mereka nggak sayang. ya, Karena kalau mereka nggak sayang, bisa jadi pas waktu lahir sudah dibiarkan meninggal begitu saja. Tapi buktinya kan ada sampai saat ini. Nah, yang bertanya tadi ya bahwa ampuni papamu. ya, Ada masa di mana papamu akan datang kepadamu. ya, Ya, pasti. Pasti. berani mengampuni, Tuhan memulihkan Anda. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada Kak? Oh, ada lagi. Wah, ini luar biasa ya. Banyak Kak, banyak yang mau. Silakan sama Ibu Dina nih ya, Ibu Oke. Dina produser kita. Boleh. Papa dan mama saya bercerai dan mereka masing-masing sudah menikah lagi dan punya anak. Saya tidak nyaman ikut papa maupun ikut mama. Akhirnya setelah dapat pekerjaan saya kos. Sampai saat ini saya tidak mampu untuk memulai hubungan dengan laki-laki karena saya takut gagal seperti orang tua saya. Saya harus gimana ya Kak? Nah, Wow. jangan jawab nih, karena dia kan perempuan nih, ya. Ya. Cynthia lebih dulu nih. Ayo, Cynthia. Langkah apa? Ini papi kan Pernah gagal mau menikah, karena ada figur itu gagal. takut gagal. Dia lagi takut gagal nih. Dia nggak nyaman sama papa karena papanya bercerai, nggak nyaman sama mama karena mamanya bercerai. Dia hidup sendiri, tapi dia jadi takut gagal ketika dia mendapatkan laki-laki. Apa yang harus dilakukan? Sama aja, tetap datang sama Tuhan, nggak ada pilihan lain. Ya, Datang terbuka sama Tuhan. Kamu pasti pernah ngalamin luka ya, mungkin kamu ya. tidak Masuk ke sadar. kamar aja. Masuk ke kamar, kunci kamarmu, doa, bicara terus terang apa yang menjadi ganjalan hatimu, Ya. apa yang jadi dosamu, jelasin sama Tuhan seterbuka-terbukanya. Bahkan yang nggak pernah kamu buka sama orang lain, terbuka sama Tuhan. Wow. Baik, Dison? Ya. Ayo. Itu sudah itu berani ini kan ajak berani terbuka sama Tuhan. Terbuka ya. Berani Bicara jujur. apa adanya yang sedang Jujur terjadi. aja sama Tuhan. Jujur. Tuhan, saya takut gagal. Tuhan, tolong Engkau Bapak yang tidak pernah gagal. Wow, Tuhan ingatkan saya satu ayat nih. Ya, Ya. Ya, dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. ya, Bahwa Tuhan yang menjadikan kita dahsyat dan ajaib. Maksudnya begini, kita ini boleh ada bukan hanya karena hubungan papa dan mama, ya, tapi kita diciptakan Tuhan. ya, Jadi seburuk apapun papa dan mama kita bukan alasan untuk kita hidup hancur. ya. Ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita, gitu kan? Betul, ya. Nah, dan Tuhan sangat memaklumi setiap kita. Ya, Bagaimana Tuhan memaklumi Pak Edison dan Cynthia? Demikian yang memberikan pertanyaan. Tuhan memaklumi keadaan. ya, Tuhan tahu kesendirian. yes, Tuhan tahu engkau takut untuk gagal. Tuhan mau pulihkan engkau. Tuhan menjamah engkau. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. amin, amin, amin. Mungkin masih bisa lagi, ada waktu lagi, satu pertanyaan lagi? Masih bisa, Kak. Oh, banyak Bisa. pertanyaan tadi karena waktu ya. Ya, Jadi waktu. nanti Nanti silakan akan nanti bertanya, dilayani. tetap akan dilayani ya di dalam nomor 081 111 05512 ya. Sekalipun sudah nggak live, Anda akan tetap dijawab Kita akan 24 jam non-stop. Ya. Wah, gitu ya. Oke, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya Kak, dari masa sekolah papa saya selalu memutuskan pilihan yang harus saya ambil. SMA saya harus jurusan IPA, kuliah harus sesuai dengan yang papa saya mau, yang menurut papa saya cocok buat saya. Padahal saya itu ingin menjadi seorang guru, tapi papa saya melarang. Sampai sekarang saya masih suka kepahitan Kak, karena saya tidak diberi kesempatan untuk memilih sesuai yang saya mau.
Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan supaya saya nggak pahit hati lagi sama papa? Saya mau mengampuni, tapi saya sulit untuk mengampuni ketika saya mengingat wajah papa saya. Saat ini hubungan masih baik-baik saja, Kak, tapi kalau ingat kejadian itu lagi, hati saya terasa kesal. Wow. Ini papa yang suka ngatur nih, Ya. pengen supaya anaknya sesuai dengan apa Dia yang mau. papanya mau, Ya, tapi ya. tidak berpikir bahwa ada rencana Tuhan yang lain buat anaknya. Betul. Nah, dan dia mulai benci, bahkan Benci. sudah benci, mau Ya. mau ingat papanya aja dia benci. Iya, Ya. kayak seolah-olah baik-baik aja. Bagaimana solusinya, Ya. Pak Edison? Jadi pertanyaan, apakah dia sudah mengikuti nggak semua apa yang papanya lakukan? Dia sudah ikuti. Oh iya. Tapi dia Yakin aja bahwa semua yang diatur itu sudah Tuhan skenariokan juga. ada rencana Tuhan Iya, di balik ada itu, rencana maksudnya. Tuhan di balik itu. Nah, supaya kita tidak terluka, supaya kita tidak ini lagi, maksudnya tidak terkungkung dengan semuanya itu, karena membuat seperti saya jatuh bangun terus dan gagal terus, gitu ya. Jadi yakin bahwa ada rencana Tuhan. Ya, ada rencana Tuhan dulu. Kita yakin, oh iya, jangan kita berpersepsi menghakimi, karena ketika kita berkata menghakimi ini, maka itu yang terjadi nanti ke anak kita. Iya, iya. Seperti saya gini, saya bilang gini, saya nggak akan pukul anak saya, karena saya juga diajar oleh mama saya dulu. Ya. Saya nggak akan pukul anak saya, tapi kenyataan yang saya lakukan Pukul itu gitu. hal yang sama, gitu. Nah, saya tidak mau ini terjadi buat saya dan anak saya. Nah, caranya adalah ya saya harus selesaikan dengan Tuhan. Baik. Saya selesaikan dengan Tuhan. Berarti Saya terbuka, jujur sama Tuhan. Itu kuncinya sih sebenarnya. Kata kuncinya jujur sama Tuhan. apa yang dirasakan ya? Berani jujur, berani terbuka. Tuhan, saya ini maunya begini, tapi papa saya udah sakit hati sama papa saya. Tolong Tuhan beri pengertian, beri aku kesembuhan. Tetap jujur dan yakin ada rencana Tuhan. Iya, iya. Cynthia. Sama jawabannya. Nggak ada pandangan yang berbeda? Sama sebenarnya sih. Sama. Nah, saya teringat lagi ayat nih. Aduh, saya teringat ayat Terus, ya, ya. di dalam kitab Keluaran Ya. ya, pasal 20 ayat 12 dikatakan begini, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, mungkin memang Anda tertekan, gak enak kalau diatur. Betul. Manusia punya cita-cita, punya angan-angan, punya harapan. Ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan keinginan, dengan harapan, itu bisa sakit hati. Nah, namun gini, ingat saja, papa mamamu adalah sosok yang Tuhan percayakan untuk membesarkan kamu. Ya. Lakukanlah sebagai penghormatan. Yakin, kamu punya masa depan yang baik. Yes. Kamu punya cita-cita dibuat Tuhan berhasil. Amin. Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Yang harus kamu lakukan saat ini, yang pertama, ampuni papa. Ya. Ampuni keluargamu. Mungkin mereka nggak mengerti. Mungkin juga papamu dulu sama, dipaksa sama opa-opamu, Ya. gitu ya. Nah, ampuni dan tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan yang menentukan langkah hidupmu. Engkau pasti akan berhasil. Yes. Haleluya. Oke, ada lagi? Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Masih ada waktu ya? Oke. Masih kita Gimana sudah oke? Silakan. Oke. Papa saya suka membanding-bandingkan saya dengan orang lain. Nah, Bahkan inilah gini. Iya. Ya, bahkan lebih membela orang lain dibanding anaknya sendiri. Sampai saya merasa papa nggak sayang sama saya. Padahal saya sayang banget sama papa. Gimana ya bilang ke papa supaya jangan membanding-bandingkan saya dengan orang lain? Nah, lo. Ayo, Cynthia gimana? Kalau menurut aku gini loh. Kalau menurut aku Iya. dari sisi orang tua, itu ekspresi kasih yang sebenarnya dia nggak bisa ekspresikan dengan tepat. Orang tua Iya. pasti punya harapan. Maksudnya Iya. mungkin dia bilang Iya, jadi lebih untuk baik. kebaikan dia Iya, gitu. untuk kebaikan dia. Coba kamu yang di sana, coba Iya. dia tidak tahu. Papa saya juga mengalami itu. Iya, dan mengekspresikan yang sama. Iya, gitu. saya pernah begitu gitu. Saya mengalami waktu karena saya tanpa sadar saya bangun itu. Saya bilang, lihat tuh tetangga, lihat tuh ini. Iya. Anak saya. Coba, Pak, saya gini. Coba kalau anak itu bandingin, kok papa nggak kayak bapak yang sana, bapak yang sana jadi menteri. Masalahnya anaknya nggak nyampe. Tapi gini, Iya, nggak berani lah kan Iya. nanti di. Oh. Nah, tapi jujur harus jujur sama papanya juga. Anak saya jujur sama saya. Jangan banding-bandingin. Ya, saya tanya,
kamu memang pernah dibangun ini? Anak saya langsung berani bilang, pernah. Oh, kaget saya merasa sudah benar. Saya merasa sudah ini. Anak saya nangis, pernah. Yang mana? Dia kasih tahu, aduh, saya langsung terpukul saat itu. Saya terpukul, saya minta maaf. Minta maaf sama Saya minta maaf sama anak saya. Dan maksud saya sebagai bapak ya, Ya. maksud saya adalah supaya dia lebih baik. Tapi Oh. ternyata itu keliru. Keliru ya. Tapi dia harus berani ngungkapin ke papanya. Kalau papanya Ya. ini Ya. lagi bisa komunikasikan baik-baik. Waktu kita karena waktu sangat terbatas Ya. Edison sama Cynthia. Ya, nah jadi gini, ketika anak tidak berani menegur orang tua, kan nanti dianggap kurang ajar, Iya, kan? betul. Nah, jadi memang benar datang sama Tuhan berdoa, lalu gini, Tuhan punya cara untuk membuka pikiran dari orang tua itu, betul ya? Betul. Punya cara maksudnya begini, kan firman Tuhan berkata, hai bapak-bapak, jangan buat hati anakmu tawar. Ya. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah, gitu Ya. kan? Nah, jadi memang yang harus dilakukan kembali lagi seperti apa yang Cynthia sudah lakukan, datang sama Tuhan. Betul. Demikian dengan yang dilakukan oleh Pak Edison, datang sama Tuhan. Ya. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Di Amin. tengah dunia tidak mengerti, di tengah kita kecewa karena semua orang nggak seperti yang kita harapkan. Yang bisa kita lakukan datang sama Tuhan. Ya. Saat ini saya akan berdoa. Kita bertiga akan Ya, berdoa. berdoa. Semua Anda yang menyaksikan, Yang menyaksikan saat Tuhan ini. tahu keberadaan kamu. Betul. Dan Ya. Tuhan mau pulihkan kamu saat ini. Saat ini waktunya untuk Anda berani mengampuni, Berani Anda jujur. berani jujur, Sama Tuhan. berani melangkah, Ya. berani percaya, Ya. ya karena Tuhan sangat baik, Dia sangat mengasihi. Yes. Kita akan berdoa bersama ya. Saya Ya. akan pimpin doa ya. Silakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan punya rencana indah, tidak pernah gagal. Ya. Hidupmu berharga. Seperti Cynthia, seperti Pak Edison, harga mereka tidak pernah berkurang nilainya. Demikian dengan engkau. Engkau tidak pernah berkurang nilainya. Sekalipun papamu galak, sekalipun papamu mungkin bercerai, mamamu Ya. juga bercerai, Ya. hargamu tidak pernah bernilai. Tuhan berkata, engkau berharga. Yes. Dan Tuhan mau pulihkan engkau saat ini. Amin. Buka hatimu, katakan Tuhan, ini hidupku Tuhan. Ya. Aku butuhkan engkau. Aku Tuhan Yesus terluka. menjamah engkau saat ini. Katakan aku terluka, aku mau disembuhkan. Yes. Saat ini Jangan. tangan Tuhan menjamah Jangan. engkau, menyembuhkan engkau. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Pemulihan Tuhan Yesus. terjadi di Dalam dalam nama nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Waktu kita sudah selesai. Yes. Ya, tapi kita akan kembali minggu depan. Ya. Dengan Dalam- tema-tema yang lain. Ya, dengan tema yang lain. Kalau saat ini temanya Bapakku Galak. Ya. Tapi nanti minggu depan tema yang tidak akan kalah menariknya. Yes. Dan narasumber yang luar biasa. Ya. Dan 1 jam pasti Anda akan menjadi berani. Yes. Nah, kita diberikan tambahan waktu sedikit nih oleh Dina produser nih. Wah, jangan lupa nih. Ya tetap bisa kasih pertanyaan ya. Dalam nomornya adalah 081 111 055 12 Ya. WA dan SMS. Nanti akan dijawab 1 kali 24 jam loh ya. Jadi akan dijawab ya. Nah, jadi 081 11 055 12. Saya mau sampaikan, Tuhan mampu untuk memulihkan. Nah, sekarang Pak Edison ya, sebelum kita tutup, Pak Edison kan sudah mengalami pemulihan. Ya. Ya. Apa yang Pak Edison lakukan? Juga Saat ini. Secara singkat ya, karena waktu Ya. sudah. Oke. Oke. Saat ini puji Tuhan, saya sekarang melayani Tuhan sebagai seorang gembala. Wow, sudah jadi gembala, sudah jadi pendeta, pastor. Iya. Waduh, Pastor Edison luar biasa ya. Dan juga di My Home dipercaya juga sebagai tim leader dalam nasional. Wow, Warsa Internasional ya. Wah, dalam jabatannya sebagai penggerak ya, di Ya. dalam sosial gitu ya, kegiatan Sosial. sosial ya, suka menolong orang, luar biasa ya, luar biasa ya. Cynthia gimana nih? Aku sekarang bersama teman-teman. Sudah menikah? Sudah, dan aku dikaruniai suami yang luar biasa. Wow. Baik dengan tidak melihat masa lalu, dan aku nggak bisa bilang dia terlalu baik. Baik Ya, banget baik. dari Tuhan. Dan pelayanan aku bergerak di bersama teman-teman yang lain ada di pelayanan doa. Iya. Kita berdoa di kota-kota, di provinsi, di Indonesia ataupun di luar.
Dan juga kalau misalnya melayani sama suami itu lebih ke pelayanan, kita memberikan pembekalan untuk UMKM di daerah-daerah karena suami berpindah-pindah. Gitu. Ini kalau kita sudah dipulihkan, kita diberkati dalam kebahagiaan. Yes. Pak Edison bahagia? Yes, sangat. Cynthia bahagia? Biasa. Setiap kita yang ada di dalam Tuhan, pasti kita akan bahagia. Amin. Ya. Amin. Nah, jadi Amin. terus kita untuk mau datang sama Tuhan, Iya. ya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Iya. Karena ingat proses terus ada, Ya. ya karena yang menentukan kita adalah akhir. Ya. Ya. Jadi pastikan kita yang sudah mengampuni jaga hati kita. Pak Edison sampai hari ini jaga hatinya pasti ya. jaga, pasti. Cynthia juga ya. Selalu. Jangan biarkan hati kita terluka kembali. Ya. Yes. Ya kan? Yes. Karena kalau hati yang terluka ternyata nggak enak. Gak enak. Karena gini, kalau hati terluka, ya ini nanti akan menjadi sesuatu yang berdampak kepada kesehatan kita. Ya. Oh iya. Ya kan? Benar, oh iya. Kalau hati terluka, kita akan cenderung melukai orang lain. Betul. Jadi ketika kita sudah mengampuni, kita sudah dipulihkan, Tuhan berikan kita hati baru. Ya. Hati yang baru ini harus dijaga. Betul. Amin. Amin. Jagalah hatimu karena dari situlah terpancar Kehidupan. kehidupan. Nah, Ya. Anda yang sudah dipulihkan Tuhan, jaga hatimu. Nah, Yesus berkata begini, siapa yang percaya kepada Yesus dalam hatinya akan mengalir aliran